Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita pada segmen Aku Cinta Membaca halaman 137. Ya, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Maka gunakanlah playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Ya, link efektif untuk laptop dan komputer. Jadi untuk yang HP, masuk saja ke channel. Ya, klik Inside Chamber, lalu masuk cari playlist ya. Playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Kita akan bahas. Nah, ini pada segmen Aku Cinta Membaca. Ya, cintailah membaca karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya. Karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan dan membuka wawasan seluas-luasnya. Ya, pantaskah ia menjadi pemimpin? Karya Santi Hedriati. Di ujung Gang Pinus, ya, Pak Sabar duduk terkantuk di becaknya. Belum ada penumpang yang membutuhkan jasanya untuk mengayuh. Biasanya ketika waktu pulang SD, tunas bangsa tiba, ia dan teman-teman akan didatangi banyak penumpang. Mengisi waktu istirahat seperti ini biasanya Pak Sabar dan teman-teman becak lain tidur santai atau bercengkrama. Waduh, repot nih, Gang Secang sekarang dijadikan satu arah. Ada rambu dilarang masuk di depan gang. Pak Gimin yang baru tiba mengabari teman-temannya. Wah, iya repot tuh. Anak SD tunas bangsa kan banyak tinggal di perumahan Nusantara. Untuk mengantarnya akan lebih cepat jika kita lewati Gang Secang. Pak Udin menggapai. Masa sih kita harus berputar jalan, Mangga Besar tambahnya? Ya, tidak perlu repot gitu. Tidak perlu berputar, kita kan hanya mengendarai becak. Masuk saja nyelip ke Gang Secang. Polisi pasti tidak tega menangkap kita jika sudah melihat kita basah oleh keringat, tanggap Pak Alam. Mendengar ramai percakapan teman-temannya, Pak Sabar berusaha bangun dari kantuknya. Sejak kapan aturan untuk becak berada di tangan sejak kapan aturan untuk becak berbeda dengan aturan untuk kendaraan lain, ujarnya. Ya sama saja, kalau sudah ada rambu dilarang masuk, kita harus mencari jalan lain, tambahnya. Pasti ada maksudnya mengapa gang itu dijadikan satu arah. Setahu saya, Gang Secang sempit, sering terjadi kemacetan, bahkan kecelakaan karena kendaraan yang berpapasan, kata Pak Sabar panjang lebar. Jadi kalau mau berputar jauh dan menambah bekal kakimu, jadi kalau kau mau berputar jauh dan menambah bekal kakimu, tanya Pak Alam. Ya mau tidak mau, aturan tetap aturan. Jangan pernah membuat alasan untuk melanggarnya. Walaupun tidak ditangkap polisi, kita tetap melanggar aturan. Apalagi kalau penumpang kita anak SD tunas bangsa, malu karena kita menjadi contoh yang tidak baik. Belum lagi jika justru anak yang menegur kita, lebih malu lagi. Pak Sabar menjawab dengan cepat. Teman-temannya terdiam. Tak ada lagi yang membantah. Siang itu ketika ramai pelanggan becak dari SD tunas bangsa, barisan becak berjalan perlahan, tak satu pun melanggar larangan masuk Gang Secang. Mereka berjalan memutar walau Pak Sabar tidak berada di paling depan. Ya, itulah Pak Sabar. Bukan sekali dua kali ia menjadi panutan. Walau tak pernah ditunjuk sebagai pemimpin, sikap disiplinnya diamati teman-temannya. Tak pernah ia hiraukan godaan, bahkan langkah tegasnya seringkali ditiru teman-temannya. Menurutmu pantaskah ia menjadi pemimpin? Ya, pantas. Ya, pemimpin itu memberi teladan, ya, dengan contoh. Pemimpin itu memberi teladan. Dan di pelajaran sebelumnya Pak Ali sudah bilang, pemimpin dan manajer itu beda. Dalam perusahaan memang ada manajer orang paling tinggi, tapi orang yang dipercaya belum tentu manajernya. Kadang-kadang ada orang di kalangan staf biasa yang justru ditunggu-tunggu pendapatnya. Tentu saja bukan masalah kerja ya, masalah pendapat umum. Ya, yang memimpin misalnya sebuah acara, yang memimpin apa itu tidak selalu dari manajer. Kalau manajer secara struktur, ya
itu sering terjadi, ya. Tapi secara alami memang manajer yang selalu ditunggu pendapatnya. Tetapi pemimpin di sekolah kadang-kadang wali kelas seharusnya kan menjadi pemimpin. Tapi ide-ide kegiatan sering datang justru dari murid, ya. Dan ini lebih dengan senang hati diikuti sama teman-temannya daripada mungkin ide dari gurunya sendiri. Itu sering terjadi loh, ya. Jadi pemimpin itu muncul secara alami karena trust, mendapat kepercayaan, karena kita percaya, ya, bukan karena kuasa. Penguasa itu lebih kayak unsur takut, ya, kita takut atau segan atau apa gitu. Kalau pemimpin itu karena percaya. Jadi itu bedanya pemimpin dengan penguasa atau dengan manajer, beda, ya. Kalian pasti bisa merasakan ajakan teman kadang lebih kalian lebih ikhlas mengikutinya daripada ajakan guru, ya. Nah, teman yang bisa membuat kalian secara ikhlas tergerak artinya untuk sukarela mengerjakan sesuatu, itulah orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Sosoknya tinggi besar, pemimpin idolaku. Sosoknya tinggi besar. Pada pertemuan pertama biasanya orang mengira ia galak karena ia memang tidak pandai berbahasa basi. Namun jika memiliki cukup waktu untuk mengenalnya lebih dekat, kita akan menemukan bahwa hatinya sangat baik. Ia juga tidak pernah luput memperhatikan kepentingan orang-orang sekitarnya dimanapun ia berada. Sebagai pemimpin perusahaan, sebetulnya ia tidak terikat pada jam kerja karena ia juga sering bekerja sampai larut malam dan bahkan bekerja di hari libur. Namun tidak pernah datang kembali ke kantor. Bahkan setiap hari ia sudah berada di kantor setengah jam sebelum jam kerja dimulai. Pemimpin adalah teladan. Nah ini, ya, pemimpin itu teladan. Kita itu lebih percaya seseorang karena kita melihatnya sendiri daripada dia mengutarakannya, ya kan? Pemimpin adalah teladan. Ia tidak memberi instruksi tetapi lebih memberi contoh. Begitulah jawabannya jika ditanyakan mengapa ia harus datang pagi-pagi. Memang pada kenyataannya kedisiplinan seluruh karyawan dalam kehadiran sangat baik. Mungkin karena setiap hari mereka melihat contoh langsung tentang kedisiplinan tersebut. Ya, kalau pemimpin kita tidak dapat dipercaya, maka orang mengikuti itu karena takut, bukan karena tergerak dari dalam hati. Ya kan? Nah, sebagai pemimpin keluarga, ia selalu memanfaatkan setiap kejadian sebagai kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati dengan anggota keluarganya. Kejadian yang menyenangkan, apalagi yang mengecewakan ataupun menyedihkan, tidak pernah ia lewati tanpa membahas pelajaran apa yang didapat dari kejadian itu. Suatu ketika salah satu anaknya mengadukan bahwa teman sekelasnya mendapat nilai tertinggi padahal temannya tersebut nyontek sewaktu mengerjakan ulangan. Ia dengan bijak menasihati, tetaplah melakukan hal yang benar walaupun kamu sendirian dan merasa rugi setelah mengerjakannya. Wah, ini bagus ini. Tetaplah melakukan hal yang benar walaupun kamu sendirian dan merasa rugi setelah mengerjakannya. Tetaplah menjauhi hal yang salah walau banyak orang yang melakukannya dan mereka terlihat sangat beruntung setelah melakukannya. Yang sedang diuji bukan untung ruginya melainkan kekuatan hatimu untuk bertahan pada kebenaran. Itulah sosok ayahku, pemimpin idolaku. Wah, keren ini, ya. Jangan ragu memimpin. Bima, anak kakak Ardi, sekarang duduk kelas 9 SMP Tunas Bangsa Malang. Ardi sangat mengidolakan kakak laki-lakinya. Bima seorang anak yang supel, aktif, memiliki jiwa kepemimpinan dan punya banyak teman. Pada tahun ajaran yang lalu, ketika ia kelas 8, Bima terpilih sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Pada tahun ajaran ini tiba waktu pergantian pengurus. Bima akan menyerahkan jabatan ketua OSIS pada Melani penggantinya. Pada hari Senin 28 Juli 2014 diadakan acara serah terima kepengurusan OSIS di aula sekolah. Seluruh murid SD dan SMP Tunas Bangsa hadir pada acara tersebut. Pada kesempatan tersebut, Bima selaku ketua OSIS yang lama menyampaikan pidatonya. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, teman-teman SMP, serta adik-adik sekalian.
Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua OSIS periode lalu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan pada saya dan teman-teman di jajaran kepengurusan OSIS. Setahun lamanya saya belajar banyak hal selama menjabat Ketua OSIS. Hari ini, saya ingin berbagi pengalaman kepada Melani selaku Ketua OSIS yang baru dan teman-teman pengurus baru lainnya. Menjadi seorang pemimpin bijak tidaklah mudah. Kita menjalankan beberapa kegiatan sering hanya dihadapkan pada situasi di mana saya harus secara bijaksana mengendalikan teman-teman sepermainan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pada awal masa kepemimpinan saya, usaha saya untuk bersikap tegas seringkali berbenturan dengan keinginan saya untuk tetap dianggap sebagai sahabat yang populer dan menyenangkan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, saya sadar bahwa kepercayaan dari warga sekolah merupakan tanggung jawab yang tidak bisa saya abaikan. Saya harus dapat memilah dengan bijaksana kapan saya bersikap sebagai sahabat yang penuh pengertian dan kapan saya bersikap sebagai pemimpin di antara teman-teman saya. Kepercayaan pada setiap kerjasama yang baik dan rekan-rekan pengurus serta seluruh anggota OSIS yang menjadikan seluruh kegiatan OSIS berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan salut kepada teman-teman seperjuangan. Kepada Melani saya berpesan, jangan khawatir jika suatu saat keputusanmu dianggap tidak populer. Yakinlah, ketika kamu berhasil memimpin teman-teman dengan baik untuk kepentingan sekolah, akan semakin banyak teman dan sahabat yang membantumu. Untuk adik-adik SD saya berpesan, ayo belajar menjadi pemimpin. Mulailah dengan menjadi pemimpin kecil di kelompokmu. Menjadi ketua kelas atau ketua kelompok akan memberimu kesempatan belajar, mengelola tugas, waktu, tanggung jawab, serta melatih kerjasama. Akhir kata, saya mengucap syukur atas pengalaman yang berharga yang tak ternilai selama setahun. Selamat menikmati tugas baru bagi Melani dan teman-teman pengurus baru. Terima kasih. Riuh rendah tepuk tangan warga sekolah menyambut pidato Bima. Ardi pun bangga tak terkira. Kelak nanti ia ingin seperti kakaknya menjadi seorang pemimpin yang dicintai teman-temannya. Indahnya warna. Nunik Puspitawati. Bu Indah, bagaimana ini? Sari tidak mau ikut menari di pentas seni nanti, ucap Mia kepada teman putri kelas 6 sambil tergopoh-gopoh mendekati Indah yang baru saja selesai memeriksa lembar kerja siswanya. Oh, ini bacanya bukan santai gitu. Bu Indah, bagaimana ini? Sari tidak mau ikut nari di pentas nih nanti, ucap Mia. Dan beberapa teman putri kelas 6 sambil tergopoh-gopoh mendekati Bu Indah yang baru saja selesai memeriksa lembar kerja siswanya. Oh ya, memangnya kenapa? Tanya Bu Indah sambil berusaha menenangkan siswanya yang tampak panik. Karena kostum tari kita, Bu Indah, jawab Titi. Oh, ada apa dengan kostum tari kalian? Bukankah semua kostum sudah selesai dijahit dan siap digunakan? Ternyata Bu Indah lagi tampak keheranan. Iya, karena warnanya merah muda, jawab Titi lagi. Bukankah orang tua kalian telah sepakat memilih warna itu karena tampak gemerlap, sangat cocok untuk tari kipas kita, ujar Bu Indah lagi. Iya Bu Indah, tapi Sari tidak suka warna merah muda, ia tidak mau lagi ikut latihan saat melihat kostum kita. Menurut Sari warna kostum itu terlalu feminin, ucap Mia. Aduh, bagaimana ini? Formasi tari kita akan tampak aneh jika anggotanya berkurang, tambah Dayu dengan penuh kesedihan. Oh, begitu ceritanya. Ya sudahlah, sekarang kalian tenang saja dan tetap latihan ya. Ibu akan mencari jalan keluarnya, jawab Bu Indah dengan tenang. Sikap lembutnya berhasil memenangkan kekhawatiran siswa putri kelas 6. Keesokan harinya, usai pelajaran olahraga, terjadi sedikit kehebohan di sekolah SD Matahari. Rupanya siswa kelas 6 seperti Hasan, Iwan, Agus, Arif, dan sebagian besar siswa putra lainnya mengganti seragam sekolah mereka yang basah oleh keringat dengan kaos berwarna merah muda. Hasan, kok kamu pakai kaos warna merah muda? Itu kan warna sering dipakai anak perempuan, tanya Sari dengan heran. Siapa bilang warna merah muda warna perempuan? Buktinya aku tetap laki-laki meskipun memakai warna ini, ucap Hasan dengan penuh percaya diri. Iya Sari, kan sama saja dengan kamu yang suka dengan warna biru. Kamu tetap saja perempuan meskipun setiap hari memakai kaos warna biru, ujar Iwan menambahkan. Tak lama
Tidak ada masalah dengan warna, semua warna itu indah. Lihatlah pelangi, tanpa warna merah muda pelangi akan berkurang indahnya. Tambah Hasan lagi. Oh begitu ya, jawab Sari kemudian sambil mengernyitkan dahinya. Tampak ia kemudian memikirkan percakapan tadi. Beberapa hari kemudian tepukan membahana terdengar memenuhi aula SD Matahari, mengakhiri tarik kipas dari siswa putri kelas 6 dalam acara pentas seni di akhir tahun. Berkat ide cemerlang Bu Indah serta kerjasama Hasan dan teman-temannya, akhirnya Sari mau ikut menari dan memakai kostum warna merah muda. Ya luar biasa ya idenya, memanfaatkan anak laki-laki ya. Ya walaupun laki-laki pakai warna pink atau merah muda bukan berarti dia kelihatan jadi feminin ya kan? Ya feminin itu sikapnya bukan warna pilihannya. Mengapa tidak boleh marah? Nah, ini judulnya ya. Mengapa tidak boleh marah? Sabar, kenapa harus marah? Itu selalu pesan kakek. Kakek berumur 80 tahun. Oh, berarti ngomongnya sudah seperti ini. Sabar, kenapa harus marah? Itu selalu pesan kakek. Kakek berumur 80 tahun. Rambutnya putih dan beberapa giginya sudah tanggal. Tapi ia masih sangat tekun dan bersemangat melakukan hobinya yaitu berkebun. Kakek merawat beberapa tanaman obat di pekarangan depan rumah kami. Kakek tidak banyak bicara, tetapi ia tidak dapat diam. Selalu ada saja yang dikerjakannya, mulai berkebun, membaca koran, atau sekedar menemani kami bermain. Satu hal yang selalu ia sampaikan pada setiap kesempatan adalah petuahnya untuk bersabar dan tidak marah. Tidak hanya ditujukan kepadaku dan saudara-saudaraku, tetapi juga kepada ayah, ibu, dan semua orang yang pernah singgah di rumah kami. Kami sering memikirkan nasihat itu. Aku bertanya kepada diriku sendiri, mengapa kita tidak boleh marah? Bukankah Tuhan yang menganugerahkan beragam perasaan kepada manusia? Senang, sedih, susah, kecewa, dan juga perasaan marah. Ya kan? Hingga pada suatu hari ketika aku sedang bermain lompat bambu bersama teman-teman di lapangan depan sekolah, tiba-tiba Ali yang baru saja melakukan hum pimpa untuk menentukan pemain dan penjaga mendadak membanting batang bambu yang sedang ia pegang. Bambu itu menimpa kaki Siti sehingga ia berteriak kesakitan. Hanya dalam hitungan detik kakek tiba-tiba telah berada di dekat kami untuk membantu Siti yang jatuh kesakitan. Rupanya kakek duduk di beranda rumah dan mengawasi kami bermain. Lihatlah akibat kemarahanmu Ali, temanmu jadi korban. Dapatkah kau kendalikan amarahmu? Pikirkan akibat jangan terjadi sebelum kamu marah, ujar kakek kepada Ali sambil menolong Siti. Sesaat aku terpana, terkejut atas kejadian yang begitu cepat. Lalu aku tersadar, aku telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini ada dalam pikiranku. Tidak mengapa jika memang kita merasa marah, ya. Tetapi bagaimana kamu menyikapi amarah itu sehingga tidak akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain, itu kuncinya. Manusia lah yang seharusnya mengendalikan amarah, bukan amarah yang mengendalikan manusia. Bagaimana dengan dirimu? Dapatkah kamu mengendalikan amarahmu? Kita lanjutkan pada cerita berikutnya. Syukur sepanjang hari. Oke, oleh Santi. Maaf ya. Lagi-lagi oseng tempe, gerutu Ima sambil menutup kembali tudung saji di atas mejanya. Nggak ada lauk lain toh Bu. Aku bosen Bu, masakan ibu begitu aja. Aku sarapan bubur ayam dekat sekolah aja. Ima terus menggerutu sambil berkemas untuk berangkat ke sekolah. Begitulah Ima, ibu hanya mengelus dada. Wah landuk, mendengar gerutuannya. Bukanlah sekali dua kali ia mengeluh atas masakan yang tersedia. Padahal ibu selalu berusaha menyediakan menu sarapan lengkap bergizi. Memang lauk ayam dan daging jarang tersedia, tetapi bukankah tempe dan tahu pun bernilai gizi tinggi, pikir ibu. Ima pun mengayuh sepedanya ke sekolah. Sudah terbayang olehnya lezatnya sarapan bubur ayam di pinggir jalan itu. Dari jauh sudah dilihatnya antri pembeli di sekitar tukang bubur langganannya. Ikut mengantri Imah dan memperhatikan sekelilingnya. Sebagai pembeli adalah para pegawai yang siap berangkat kerja, sebagian lagi siswa yang belum sempat sarapan dari rumah. Di antara antrian ada Banu, teman sekelas Imah. Hei Banu,
Sering juga kamu sarapan bubur ayam di sini sama Ima. Iya sering lah, bagaimana lagi, ibuku tak mungkin menyediakan sarapan tiap pagi. Sebelum subuh ia sudah berangkat ke pasar. Ya harus bersiap-siap untuk berjualan di sana, kata Banu. Sesungguhnya aku lebih menikmati masakan ibuku, lebih lezat, lebih sehat, dan yang pasti dibuat dengan penuh kasih sayang. Aku paham, bukan karena tidak sayang ibuku, bukan karena tidak sayang ibuku tidak membuatkan sarapan untukku, tetapi hanya karena ia tidak punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Beliau membantu ayah menghidupi keluarga, tambah Banu. Makanya kami sangat menikmati suasana makan malam. Masakan ibu sederhana, sesederhana apapun menunya, selalu terasa lebih nikmat. Banu terus berbicara tanpa memperhatikan Ima yang hanya termenung mendengarkan. Tiba giliran Ima menerima mangkuk buburnya, tiba-tiba rasa bubur ayam yang biasanya nikmat seperti mengganjal di tenggorokan. Ima teringat oseng tempe buatan ibu yang dibiarkannya tergeletak di meja tadi pagi. Menyesal rasanya. Ima terkesima dengan keluh Banu yang hanya mampu berharap sarapan dengan masakan ibunya. Sementara ia bahkan mengucap terima kasih pun tidak. Segera dihabiskan bubur semangkuk itu, bersiap diri untuk mengayuh sepeda menuju sekolah. Namun sejenak Imah terhenti. Dilihatnya sebuah pemandangan yang menyesak hati di pojok jalan. Sekelompok anak berbaju lusuh terlihat mengerubungi sebuah mangkuk bubur. Mereka berbagi semangkuk bubur yang diberikan bapak penjual. Tertawa-tawa mereka sambil berebut menyendok bubur, tak peduli dengan sesuap atau dua suap yang diperoleh. Imah mengayuh sepedanya dengan pelan, berbisik dalam hatinya. Begitu banyak yang harus aku syukuri setiap hari. Masih perlukah aku mengeluh hanya karena masakan ibu yang tidak sesuai dengan selera aku? Nah, ini adalah akhir dari cerita kita ya. Mohon maaf kalau Pak Ali bacanya kecepatan ya. Oke, thank you everybody. Kita akan ketemu lagi di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.